Selamat pagi saudara-saudara. Pagi. Saya tidak lahir tanggal 27 ya, tapi tanggal 7 Januari, kemudian bukan tahun 83 juga, kemudian bukan 93 juga. Tapi tidak masalah ya, penting mengenang pendidikan di sana. Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara di seminar ini. Pada dasarnya sih saya karena panitia sempat menanyakan inginnya berbicara jam berapa, saya minta paling terakhir karena harusnya saat ini juga saya mengikuti upacara di kampus, tetapi dari awalnya memang saya berniat untuk tidak datang karena acara seminar ini. Meskipun saya misalnya jadi pembicara terakhir, saya pun ingin ada di seminar ini dari awal, itu supaya tahu perkembangannya. Kemudian saya pun tidak menyangka diberikan yang pertama. Saya tidak tahu kenapa tidak. Saudara-saudara, ketika judul saya adalah menjadi yang terbaik di antara yang baik di dalam hal pendidikan. Menjadi yang terbaik di antara yang baik dalam hal pendidikan. Ketika saya mendapatkan email undangan kemudian judul seminar ini, saya langsung deg-degan dan saya pucat. Itu yang terasa kan sekarang juga terlihat ya. Maksud saya takutnya karena saya merasa bahwa saya ini pun belum mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan kalau di dalam hal pendidikan. Saya ini tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang berhasil di luar sana. Itu yang membuat topik ini berat. Dengan orang yang misalnya berhasil menjadi doktor, berhasil menjadi profesor, atau yang masih sekolah, masih mahasiswa, tetapi bisa mengharumkan nama bangsa. Gitu. Maksudnya prestasinya itu secara nasional atau juga secara internasional. Nah, saya belum apa-apa dibandingkan mereka-mereka itu. Sehingga itulah efek yang saya alami ketika mendapatkan topik ini. Namun demikian, karena ini sudah dipercayakan kepada saya, maka saya akan mencoba untuk mengajak kita berpikir bagaimana caranya atau mempertimbangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan menjadi yang terbaik di antara yang baik di dalam hal pendidikan. Saudara-saudara, sebenarnya saya sudah diberikan ayat, yaitu Amsal pasal 22 ayat 6, yaitu bunyinya kurang lebihnya, didiklah anak muda pada jalannya, maka dia tidak akan lari dari jalan itu sampai dia tua gitu. Tapi saya melihat bahwa ini lebih difokuskan kepada orang tua. Kemudian judul ini lebih usaha orang tua, yang ayat itu, kemudian judul ini lebih difokuskan pada usaha masing-masing. Bagaimana caranya, entah itu ada usaha dari orang tua, kemudian usaha dari kita masing-masing yang lebih pentingnya untuk menjadi yang terbaik di dalam hal pendidikan ini. Di dalam Alkitab sendiri, pendidikan sekuler tidak banyak dibicarakan secara langsung. Tetapi hal ini bisa dipahami karena memang perkembangan pada saat itu, pada zaman Alkitab yang belum ada SD gitu ya, apalagi TK, belum SD, belum ada SMP segala macam. Mungkin kalaupun ada pendidikan sekuler yang sifatnya itu berbeda dari apa yang kita lihat sekarang, maka maklumlah jikalau Alkitab tidak banyak berbicara tentang pendidikan sekuler secara langsung. Tetapi secara implikasi, maksudnya ada implikasi di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama, baik itu perjanjian baru, bahwa orang Kristen, bahwa umat Tuhan itu harus menjadi yang terbaik di dalam hal pendidikan. Meskipun lebih banyak ditekankannya adalah dalam hal pendidikan tentang firman Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan. Namun demikian, saudara-saudara, ada beberapa info yang eksplisit, info langsung juga yang membicarakan tentang pendidikan sekuler ini. Misalnya itu bisa kita lihat dalam kitab-kitab Amsal. Itu meskipun berbicara tentang pengetahuan akan firman Tuhan, kitab Amsal itu juga mengajak kita untuk mengembangkan pengetahuan kita secara sekuler, yaitu
misalnya dengan kata-kata hormatilah didikan ayahmu dan ibumu, bisa terlihat dari situ. Kemudian belajar dari alam, belajar dari semut dan lain sebagainya. Itu ke arah-arah yang di sana, saudara-saudara. Kemudian di dalam kitab pengkhotbah kita bisa melihat atau menyimpulkan pesan-pesan yang mirip dengan apa yang ada di dalam kitab Amsal, karena memang dipercaya ditulis oleh orang yang sama, seperti itu. Kemudian kepada Timotius misalnya, Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius dan Titus untuk menjadi yang terbaik. Dan kalau kita lihat, meskipun kebanyakannya di dalam hal ajaran firman Tuhan, tetapi ada implikasi yang lain, misalnya supaya kamu tidak dianggap remeh oleh orang. Maka itu bagusnya adalah harus juga ada pengetahuan yang lain, tidak hanya pengetahuan firman Tuhan. Kemudian di dalam kehidupan orang Israel misalnya, mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu, baik itu dari Tuhan maupun dari Musa, dari para hakim, itu tentang dunia secara umum yang saya sebutkan tadi dalam tanda kutip adalah dunia sekuler, gitu, bukan hanya firman Tuhan. Kemudian di dalam kitab Daniel misalnya, kalau kita membaca awal kitab Daniel dari pasal 1 misalnya, kita akan melihat bagaimana setelah orang Israel itu dibawa ke Babel, kemudian Raja Nebukadnezar memilih menyuruh orang, meminta orang-orang muda dari orang Israel itu yang pintar, kemudian yang pengetahuannya banyak, yang cakap bekerja di kerajaan. Orang-orang itu dipilih untuk kemudian dididik selama 3 tahun. Kemudian mereka belajar bahasa Kasdim, mereka otomatis juga belajar budaya Kasdim dan lain sebagainya. Di akhirnya setelah 3 tahun, coba kita baca bagaimana ujungnya. Yang masuk dalamnya adalah Daniel, kemudian Mesak, Abednego dan sebagainya. Daniel pasal 1 ayat 18. Daniel pasal 1 ayat 18 sampai 20. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pengawal istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini salah satu contoh yang secara langsung berbicara tentang menjadi yang terbaik dari antara yang baik. Kita lihat bisa merinding ya gitu ya. Dari yang paling pintar pun mereka itu, Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang tersebut. Ini harus menjadi motivasi kita di dalam tema ini. Nah, saudara, ada 3 hal yang ingin saya bicarakan tentang topik ini. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan. Mari kita perhatikan Amsal pasal 14. Maksud saya Amsal pasal 4 ayat 13. Amsal pasal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berpegang pada didikan, untuk menjunjung tinggi pengetahuan. Kenapa katanya dikatakan karena itulah hidupmu. Kemudian di dalam pasal 8, masih kitab yang sama, ayat 3. Sebenarnya bunyinya hampir sama. Kita langsung ke pasal 15 ayat 32.
Amsal pasal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kita lihat kalau misalnya kita membaca keseluruhan kitab Amsal, banyak sekali berbicara tentang pendidikan ini. Sampai-sampai penggambarannya di sini, orang yang mengabaikan pengetahuan itu, orang yang mengabaikan pendidikan itu diibaratkan sebagai orang yang membuang dirinya sendiri. Nah, seperti itu saudara-saudara. Nah, bagaimana tidak kalau kita melihat secara umum kehidupan atau kesuksesan seseorang, kenyamanan seseorang biasanya diidentikan dengan penghasilannya. Itu yang terjadi. Kita tidak bisa menyangkal itu di dunia sekarang ini. Seseorang dikatakan sukses ketika penghasilannya besar. Kemudian tidak bisa disangkal juga secara umum bahwa penghasilan yang besar itu didapatkan dengan pendidikan yang cukup tinggi juga. Kemudian dihubungkan dengan posisi yang cukup tinggi di dalam pekerjaan. Gitu. Pekerjaannya jadi dia bisa menjadi manajer, kemudian dia bisa bekerja di bank dan macam-macam. Kita bisa lihat di apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Kemudian pekerjaan atau posisi yang bagus di dalam pekerjaan itu tadi yang berhubungan dengan pendidikan ini. Nah, dengan kata lain, pendidikan itu bisa disamakan dengan pekerjaan kita. Bisa digambarkan oleh seseorang ketika seseorang ingin mencari pekerjaan, maka tidak perlu bermuluk-muluk untuk mencari pekerjaan yang baik. Tapi kita lihat dulu kemampuan apa yang kita punya. Maka tidak heran ketika Alkitab mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh mengabaikan didikan. Seseorang itu tidak boleh mengabaikan pengetahuan. Dan kemudian tadi di pasal 15 dikatakan orang yang mengabaikan pendidikan itu seperti orang yang membuang dirinya sendiri. Namun yang disayangkan saudara-saudara, di banyak tempat di Indonesia itu orang berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Di banyak tempat di Indonesia itu terjadi. Pendidikan itu tidak penting. Justru berperang ini antara pentingnya pendidikan, kemudian pentingnya isi perut. Itu. Atau antara pentingnya pendidikan dan pentingnya harta. Maka ketika anak itu sudah besar, sudah bisa membawa kapak istilahnya, ya, atau membawa alat sadap, maka daripada anak itu disekolahkan, maka sebaiknya itu orang tuanya ke ladang, bisa bawa campur. Gitu. Daripada anak itu disekolahkan, yang dalam tanda kutip pemikiran orang tua anak, ketika anak itu disekolahkan menghabiskan uang, karena butuh uang untuk itu, maka sebaiknya anak itu dididik, dipekerjakan, kemudian penghasilannya bisa membantu kebutuhan orang tua. Itu yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Mungkin berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini karena kita hidup di kota, tetapi itu yang terjadi, yang sangat disayangkan. Kemudian ada juga orang tua yang berpikir bahwa pendidikan itu hanya untuk anak-anak. Jadi mungkin ada banyak orang tua juga berpikir bahwa pendidikan itu penting, gitu. Tetapi pentingnya adalah untuk anak-anak, bukan untuk orang tuanya. Maka tidak heran kalau kita melihat orang tua itu tidak ada yang belajar sendiri. Tidak ada orang tua misalnya yang hanya baca sendiri, kecuali ada tugas dari gereja misalnya, PR dan lain sebagainya, segala macam, atau hal-hal tertentu. Nah ini kita lihat secara umum, ini merupakan indikasi bahwa orang berpikir pendidikan itu tidak penting, atau ada orang yang berpikir pendidikan itu penting, tetapi hanya untuk anak-anak. Oke, saudara-saudara, bisa jadi juga orang tua berpikir pendidikan itu penting, tetapi menurut anak sekolahnya sendiri, pendidikan itu tidak penting. Pendidikan itu beban. Jadi kalau ini sudah ada, meskipun orang tua berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting, tetapi ketika anak sekolah itu, anak mahasiswa itu berpikir bahwa kuliah itu, kemudian belajar itu merupakan beban, maka pendidikan pun tidak akan berhasil dengan baik. Itu hal-hal yang penting yang perlu kita lihat di sini.
saudara-saudara. Jadi meskipun pendidikan itu sangat penting, Alkitab mengatakan itu, kemudian kita lihat fakta-fakta di dunia saat ini, pendidikan itu juga penting, tetapi tidak semua orang menyadari itu. Kalaupun semua menyadari itu, tetapi ada kesalahpahaman di dalamnya, salah pengertian di dalamnya, gitu. Atau kebanyakan anak-anak bisa dilihat orang yang punya anak mungkin, atau yang menjadi guru, atau yang pernah menjadi, yang sekarang kuliah, terus pernah di SD, di SMP dan segala macam, bisa melihat, bisa merecall kembali apa yang terjadi di antara teman-teman dulu. Apakah merupakan orang-orang yang menganggap pendidikan itu penting? Kita jawab, misalnya lebih banyaknya tidak berpikir demikian. Itu saudara. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang kemungkinan untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik dalam hal pendidikan. Taruhlah di poin yang pertama tadi, pendidikan itu penting. Taruhlah sekarang semuanya berpikir, baik orang tua maupun anak sekolah maupun mahasiswa berpikir bahwa pendidikan itu penting, maka saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk belajar. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah mungkin bagi kita untuk menjadi yang terbaik? Misalnya, mungkin dari anak sekolah yang ada di sini bisa nggak bersaing secara nasional? Mungkinkah? Kemudian kalau sudah secara nasional, secara internasional, mungkinkah? Kalau ditanyakan orang, pada umumnya jawabannya adalah kebanyakan, kecuali orang yang sudah belajar filosofi hidup ya. Kalau sudah sekarang ini bisa tidak bisa, katakan bisa kan, untuk memotivasi. Tetapi kalau secara jujur, pasti mereka orangnya berpikir tidak mungkin. Bagaimana bisa lah? Bagaimana bisa? Karena orang berpikir ada berbagai alasan, ada berbagai rintangan untuk mendapatkan itu. Salah satunya adalah anak-anak berpikir atau kita berpikir, saya tidak punya kemampuan untuk sekolah lagi, atau saya tidak punya kemampuan untuk menyaingi teman saya di sekolah karena mereka pintar-pintar. Itu biasanya. Dengan pemikiran itu maka kita berpikir tidak mungkin lah. Bagaimana saya bisa bersaing dengan anak-anak sekolah di Jakarta, saya ini dari Lampung. Atau bagaimana saya bisa bersaing dengan anak-anak di Lampung gitu, saya ini dari Nias gitu. Atau bagaimana saya bisa bersaing secara internasional, saya ini dari Indonesia, apa lagi yang saya punya. Pemikiran-pemikiran seperti itu saudara-saudara membuat orang berpikir tidak mungkin. Kemudian mungkin ada orang yang menganggap dia punya kemampuan, percaya diri, tetapi ada halangan lain. Bagaimana dengan uang? Saya ingin sekolah, saya berpikir saya mampu untuk sekolah, tetapi saya tidak punya uang. Hal-hal seperti itu biasanya yang membuat masyarakat kita secara umum, kemudian anggota jemaat secara spesifik berpikir bahwa kita tidak mungkin menyekolahkan anak-anak kita setinggi mungkin, atau tidak sebagai anak-anak kita tidak bisa sekolah setinggi mungkin. Saudara-saudara, jawaban yang seharusnya adalah bisa. Maksud saya bukan hanya motivasi di balik itu. Kalau ditanyakan mungkin nggak kita menjadi yang terbaik dalam hal pendidikan, yang tanya baik, jawaban saya bisa. Dan itu juga jawaban untuk saudara, untuk adik-adik, untuk yang masih di SD, lalu hidup di sini, SMP, SMA, yang masih kuliah, jawabannya bisa. Dan bukan dikarang-karang. Ada alasan yang logis untuk itu, ada alasan yang masuk akal untuk itu. Kata bisa saya, bukan bisa, ya bisa nggak bisa harus katakan bisa dong. Gimana bisa kalau dikatakan nggak bisa? Bukan itu. Tapi alasannya saudara-saudara. Tadi masalah pertama adalah masalah kita tidak mampu secara intelektual. Kita berpikir kita ini tidak pintar. Saudara-saudara, masalah itu bisa diatasi dengan belajar keras. Itu. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya bisa sebelum dia belajar keras. Saya rasa semua banyak pengalaman tentang itu. Tadinya kita berpikir kita tidak bisa, ternyata setelah di-force juga, setelah dipaksa, ternyata bisa. Gitu. Jadi seseorang itu hebat pada dasarnya bukan karena dia dilahirkan hebat. Sekalipun ada faktornya juga, tetapi kebanyakan orang berhasil itu karena kerja keras. Itu yang pertama. Kalau alasan yang kedua tentang uang, wah, harus banyak nonton
acara televisi berarti ya, di mana banyak anak yang sekolah sambil bekerja. Nggak usah lah mahasiswa, kalau itu sudah terlalu banyak kalau mahasiswa ya, kuliah sambil bekerja, kuliah malam hari, kuliah pagi hari, atau kuliah pagi hari, malam hari bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian uang itu dihemat sebaik-baiknya untuk pendidikannya. Oh, itu sudah banyak kalau yang mahasiswa. Yang SMA ada, yang untuk sekolah pun ada, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kembali ke kita. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di dalam hal pendidikan, kalau kita ingin mendapatkan pendidikan, maka kita bisa dengan melakukan yang terbaik untuk itu. Intinya adalah bahwa kita harus rajin dan kita mau bekerja keras. Jadi bisa, saudara-saudara. Sangat mungkin bagi kita untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik di dalam hal pendidikan. Jangan sekali-sekali kita yang ada di sini, yang masih anak sekolah, yang masih mahasiswa, atau yang masih berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang berpikir bahwa tidak bisa menjadi yang terbaik. Bisa. Itu tentang biaya. Sambil bekerja sekolah, sambil bekerja kuliah. Opsi yang 2 ada, saudara-saudara. Pilihan yang lain, yaitu beasiswa. Dan itulah yang saya katakan. Beasiswa ini maksudnya begini, saudara-saudara. Dunia Indonesia ini ingin maju. Kita berbicara secara global saja sekarang. Indonesia ini ingin maju. Pemerintah kita mau, meskipun terlepas dari permintaan perjuangan seperti apa ya, pemerintah kita mau supaya Indonesia itu maju dan dikenal di dunia internasional. Dan pemerintah tahu bahwa hal itu tidak bisa dicapai jikalau warganya, jikalau warga negara pendidikannya tidak ada. Pemerintah sadar betul itu. Maka baru-baru ini banyak sekali program yang diluncurkan oleh pemerintah. Program beasiswa untuk orang-orang yang ingin belajar, yang punya kemampuan untuk belajar. Itu dari Dikti misalnya, lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu pemerintah lewat Dikti itu memberikan target-target. Misalnya Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2020 harus memiliki misalnya berapa ribu doktor, kemudian berapa ratus orang profesor yang baru, kemudian berapa ribu orang yang sudah S2, atau berapa ribu orang yang harus S1. Pemerintah mencanangkan itu. Pemerintah merencanakan itu. Dan saudara-saudara, perencanaannya tidak hanya rencana, tetapi pemerintah merencanakan uang untuk itu. Jadi siapa-siapa yang mau sekolah, pemerintah menyediakan uangnya. Itu nyata, saudara-saudara. Saya di dalam program BPPS, kemudian BU, beasiswa unggulan, itu ada. Sampai sudah harus dibikin kuotanya. Misalnya, kalau ada sekian ribu yang harus S1 atau S2 atau doktor di Indonesia, maka yang sekian ribu ini dibagi kuotanya. Yang di Universitas Gajah Mada berapa ratus orang. Kemudian yang Universitas Sumatera Utara harus berapa orang doktornya. Kemudian yang di Pajajaran, kemudian di UPI segala macam, dan universitas lain di seluruh Indonesia berapa yang harus itu dibagi. Kemudian uangnya pun dibagi, kemudian pendaftarannya pun dibagi. Gitu. Jadi banyak sekali uang yang menunggu kita itu dibiayai oleh pemerintah, begitu, untuk bisa sekolah tinggi-tinggi. Selain pemerintah, banyak lembaga lain yang menyediakan beasiswa. Misalnya perusahaan, banyak perusahaan yang menyediakan beasiswa untuk orang yang mau sekolah. Kemudian universitas juga mau, begitu, mau membiayai mahasiswa yang berprestasi. Dan alangkah enaknya kita bisa mendapatkan pendidikan dengan cara itu. Selain itu, perorangan juga banyak, saudara-saudara. Kalau saya lainnya, saudara-saudara seiman kita ada. ASBS dalam mewakili lembaga juga mau memberikan beasiswa. Bahkan saya sudah mendapatkan itu dan saya sangat bersyukur untuk itu. Sampai D1, kemudian D1 saya itu dari program itu. Itu
Oh, ada saudara-saudara, konflik perorangan banyak. Saudara-saudara seiman kita, kalau ditanya pasti mau bantu. Saya mau sekolah, saya punya uang segini, bayar segini, bisa bantu saya 100.000 sebulan. Apakah bisa? Pasti banyak perorangan. Orang yang kita kenal dengan itu. Sekalipun dengan syarat-syarat tertentu. Memang iya, untuk mendapatkan itu, beasiswa itu harus dengan syarat bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Saya bilang dulu ya. Harus menjadi yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu, ada opsi lain tadi, pilihan lainnya adalah sambil bekerja. Masalahnya adalah orang kadang kalau masih sekolah itu, masih SMP itu, masih SMA itu malas bekerja. Gitu. Jangankan bekerja, untuk sekolah saja kan malas. Senangnya kan main-main. Itulah saya kadang-kadang. Justru di situ problemnya. Kemudian dengan syarat-syarat, misalnya bahwa nilai di sekolahnya harus tinggi. Ya iya, orang memberikan beasiswa untuk orang yang nilainya bagus gitu. Maka ketika orang yang masih di sekolah ini harus berlomba-lomba bekerja keras bagaimana supaya nilainya tinggi, nilai akhirnya tinggi. Dan bukan hanya itu, ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan yang lain supaya dapat skill. Karena banyak, misalnya pertukaran pemuda, misalnya pertukaran pemuda Indonesia dan Kanada, Indonesia Australia, Indonesia Cina, gitu. Yang dilihat kadang-kadang supaya mahasiswa itu nanti tinggal di Kanada 3 bulan atau 1 tahun, di Cina sekian lama, kemudian balik lagi ke Indonesia. Sudah jelas kalau balik lagi ke Indonesia itu sudah di sekolah di sana itu dalam tanda kutip ada sesuatu begitu. Bukan hanya pengetahuan yang diminta yang menjadi syarat-syarat untuk itu, tetapi juga keterampilan yang lain. Ketika berhubungan dengan budaya, maka nilai sekolahmu tinggi, maka kamu pun harus mengenal budaya Indonesia. Kalau dia mewakili Lampung, maka harus bisa mengerti budaya Lampung itu seperti apa, pernikahannya seperti apa, lagu-lagu daerahnya apa. Jadi banyak itu. Atau bisa voli, bisa olahraga, bisa nyanyi dan segala macam, bisa gitar. Untuk keterampilan yang lain. Maka sebaiknya mental anak sekolah, mental kita juga secara berjemaat adalah bahwa kita mempelajari apapun yang kita hadapi. Jangan kita berpikir, oh saya ini jurusan komputer loh, saya tidak perlu mempelajari Alkitab misalnya. Saya ini jurusan teologi loh, saya tidak perlu mempelajari komputer, saya tidak perlu membaca buku manajemen. Loh, kita kalau tidak belajar manajemen, bagaimana kita bisa memanage hidup kita nantinya? Saya ini belajar di bidang ini, belajar komputer. Saya tidak pernah perlu belajar ilmu sosial. Dan nanti kalau cuma komputer, bagaimana bisa kehidupannya bisa bersosial dengan orang gitu. Gitu. Jadi harusnya pemikiran kita untuk menjadi yang terbaik ke sana sudah lebih luas. Itu tentang kemungkinan untuk jadi yang terbaik. Poin lain yang ingin saya bicarakan saudara-saudara adalah penghalang untuk menjadi yang terbaik. Tadi penting sekali bagi kita untuk menjadi yang terbaik dalam hal pendidikan. Kemudian sangat bisa bagi kita untuk menjadi yang terbaik di dalam hal pendidikan. Solusinya banyak, sudah kita ulas. Berikutnya adalah banyak tantangan. Ada penghalang saudara-saudara. Penghalang pertama adalah kemalasan. Jikalau kita malas, kalau anak sekolah malas, mahasiswa malas, anggota gereja malas untuk belajar Alkitab, maka tidak akan bisa menjadi yang terbaik di dalam pendidikan. Tidak akan bisa. Biasanya ciri-ciri orang malas itu apa? Aduh capek, aduh ngantuk. Gitu. Kan ada ngantuk yang diakibatkan oleh karena malas, ada yang ngantuk karena memang fisiknya lemah ya. Gitu. Aduh hujan, tidak bisa pergi ke sekolah. Gitu. Kemudian aduh pusing, aduh tidak sempat baca. Gitu. Saya punya pekerjaan, saya tidak sempat baca. Biasanya alasan-alasan itu. Tapi kalau kita gali di dalam diri kita secara jujur, sebenarnya yang ada di balik itu kebanyakannya adalah pemalasan. Gitu. Malas mempelajari materi sekolah, materi kuliah, gitu. Kemudian malas mengerjakan tugas, buru-buru mengerjakan tugas, gitu kan? Buru-buru membaca buku yang lain yang berhubungan dengan itu.
Ini saya merasakan betul di sementara kuliah ini bagaimana mental belajarnya. Ketika saya pun dulu di kuliah kepala HSPS pertama kali yang ambil D1, saya bisa melihat mental belajarnya. Kalau di HSPS itu tugas gitu, anak-anaknya antusias untuk mengerjakan tugas, sudah dilatih oleh para ahli pengajar di sana. Juga jarang sekali orang yang melukis ada tugas numpuk gitu. Mungkin guru yang satu memberikan tugas itu 15 halaman gitu, dikumpulnya 2 hari lagi gitu. Guru yang lain juga tugas yang ini harus analisis ini gitu. Bisa dikerjakan. Kenapa? Karena fokus untuk mengerjakan itu. Nanti paling istirahatnya cuma makan, dulu cuci baju, selesai pasang, belajar lagi. Ketika saya punya gitu Pak, dikasih tugas cuma mencari 5-10 kata misalnya. Aduh, tugas 10 kata, saya juga mengerjakannya karena sudah biasa di ASPS, paling 5 menit untuk mencari. Ketika kuliah ini itu terasa lagi saudara-saudara. Ya, orang yang dari S1 langsung mengambil S2, dan itu hanya mencari gelar. Maka ketika dia udahlah, tugasnya adalah gitu, materinya pun tidak mengerti. Kami dengan kawan-kawan beda berpikir, waduh, saya ini harus tahu betul materi hari ini apa. Sebelum masuk kelas itu sudah harus dipersiapkan. Kemudian bukan hanya itu, sudah membaca buku-buku yang berhubungan dengan itu. Kalau membicarakan masalah ini harus membaca bukunya, tidak bab berapa sudah harus dia baca. Kemudian sudah harus cari di internet info yang berhubungan dengan itu, sehingga di kelas bisa jadi dosennya benar juga gitu kan? Kalau kita menarik isu-isu yang berkaitan dengan itu, sedangkan dosen hanya mempersiapkan yang ada di dalam buku. Nah, yang lain saya tuh bingung, ini orang ngomongin apa gitu. Maksud saya begini saudara, harus diakui bahwa mental kita di dalam belajar, entah itu yang di sekolah, entah itu yang di bangku kuliah, karena topik saya berhubungan dengan itu, tidak sampai ke sana. Boro-boro untuk mempersiapkan yang lain, untuk mengerjakan tugasnya pun kadang-kadang malas. Itu karena kemalasan saudara-saudara. Kalau ayat-ayat Alkitab tentang kemalasan banyak ya. Di dalam Amsal misalnya, pasal 13 ayat 4, dikatakan hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Banyak cita-citanya, banyak visinya, tetapi sia-sia karena tidak dilakukan. Kemudian di dalam ayat pasal 21 ayat 25 misalnya, dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ini mantap ya ayatnya ya, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Jadi keinginan banyak sehingga berkecamuk di sini, tapi nggak bisa juga karena kemalasan tadi. Itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua sudah sekarang adalah games dan nonton TV yang berlebihan. Itu penghalang. Kalau sampai kita diracuni oleh permainan games, maksud saya bukan bermain game sebentar-sebentar ya. Kalau terus-terusan bermain game, terus-terusan nonton TV, acara TV, maka yakinlah waktu kita akan terbuang dan akan menghalangi kita untuk menjadi apa. Waktu saya tinggal sedikit, ambil intinya saja. Masalahnya biasanya kerjanya main game terus, tapi mainnya mungkin yang terbaik. Jadi keinginan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan, yang nggak akan bisa. Yang ketiga adalah pacar, cewek atau cowok. Yakinlah. Ini secara umum ya, ada juga yang pacar itu, cewek itu, cowok itu memotivasi memang, tapi kebanyakannya adalah SMS-an terus, telepon terus, makan belum, sakit, habis risiko, sebentar SMS-an gitu. Waktu untuk belajar tersita, hati-hati. Kemudian yang lain, halangan lain adalah guru atau dosen. Nah ini aneh. Guru atau dosen bisa menghalangi kita menjadi yang terbaik dalam ujian kita. Kenapa? Karena kita tidak suka sama gurunya, kita tidak suka sama dosennya. Pengalaman saya pada mahasiswa, jadi mahasiswa kenapa bahasa Inggris begitu? Itu mister dulu dia sama saya nggak suka sama gurunya, saya nggak suka sama SMP-nya segala macam. Itu akhirnya berakibat pada mata pelajaran. Kalau kita sudah tidak suka orangnya, maka mata kuliahnya pun tidak akan masuk, maka pelajarannya pun tidak masuk. Bagi orang Kristen harus punya cara untuk melepaskan gurunya, melepaskan pengajarnya, melepaskan dosennya dan akhirnya. Kalau tidak
pengajarnya, sukai materinya. Harus punya kunci itu, saudara. Yang kelima, teman. Teman juga bisa menjadi penghalang. Ayo ke sana yuk, ayo ke mall yuk, jalan ke sana yuk. Waktu untuk belajar bersifat. Sudah tahu kalau sudah ada bersama teman, tidak ingat pun kita tidak tahu sudah berapa jam kita bersama teman. Itu selama di sana kalau ada teman-teman yang kayak gitu, sulit lebih banyak kontrol saja. Kita mau pulang sama proposal untuk belajar. Jadi teman juga berbahaya, saudara. Yang lain adalah gengsi. Gengsi juga menghalangi kita menjadi yang terbaik dalam hal pendidikan. Gengsi apa, saudara? Malu dianggap kutu buku, malu baca buku di dalam bus, malu baca buku sementara kita lagi antri, sementara lagi beristirahat sekolah, malu. Kutu buku sok-sokan lo. Malu, tidak mau dikatakan seperti itu. Di negara lain tidak demikian. Kemudian malu dianggap tidak gaul, tidak asik, karena tidak bisa main-main. Gitu. Kerjanya belajar saja. Yang lain yang bisa menghalangi kita untuk menjadi yang terbaik adalah kebiasaan menunda. Gardening effect. Dan kebiasaan menunda. Jadi pengaruh dari bertaman. Maksudnya gini, kita ada pekerjaan lagi riset, saudara, kita mengerjakan tugas gereja, kerjakan, apa dulu deh, cek status dulu deh, atau main games dulu deh, atau kesana dulu deh. Nanti habis nggak untuk bertaman itu untuk kayak gitu nggak butuh waktu yang lama loh, tidak terasa waktu itu, tidak terasa waktu itu. Kemudian standar yang salah. Standar yang salah bisa mengakibatkan kita gagal untuk menjadi yang terbaik. Maksudnya ini, saya di dalam kelas, saya belajar di suatu desa terpencil. Kemudian teman-teman kelas saya itu biasa-biasa saja, dan yang saya jadikan standar saya adalah teman kelas saya. Masih seimbang, dia juara 1, saya juara 2. Saudara, kita sudah mengambil standar yang sama. Standar kita tidak boleh orang-orang yang ada di dalam kelas kita, tidak boleh orang-orang yang ada di dalam sekolah kita. Boleh, tapi jangan terpatok di situ. Gimana kalau kita di Lampung, jadikan standar orang-orang yang ada di Lampung, ternyata orang-orang yang di Jakarta sana itu sudah jauh lebih maju pemikirannya, sudah jauh lebih maju materinya. Jangan itu, saudara-saudara. Kemudian kalau sudah bisa menjadikan standar itu, jangan juga yang nasional, internasional, saudara-saudara. Jadi saya sudah menjadi juara 1 di secara nasional. Secara internasional bagaimana, saudara-saudara? Jadi untuk mengukur ini sulit, karena yang baik itu akan selalu ada. Kita berpikir tadinya yang baik sekarang ini begini. 1 tahun kemudian kita berpikir itu yang baik, ternyata bukan itu yang baik, sudah yang sini yang baik, sudah naik terus. Jadi tidak boleh ada standar yang salah yang diambil. Tampaknya saudara-saudara, kalau saya berbicara kepada orang yang ada di bangku sekolah, sebenarnya ini untuk kita semua. Kunci dari semua ini sebenarnya adalah kunci dari semua ini sebenarnya adalah pengetahuan firman. Tidak bisa dipungkiri. Ketika kita patuh kepada firman Tuhan, ketika pengetahuan kita firman Tuhan ini bertambah kuat, maka itu akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita, pendidikan kita secara sekuler di dunia ini. Jadi kita di sini kadang-kadang ada di gereja itu ada tugasnya. Gitu. Kenapa kita tidak mau saya hanya mengerjakan TTS? Kenapa hanya mengerjakan TTS saja? Kenapa tidak riset? Kenapa tidak baca? Kemudian baca ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Dipersiapkan kelas, kenapa tidak baca tafsiran-tafsiran tentang itu? Sehingga ketika kelas berlangsung terjadi diskusi yang matang. Harusnya itu saudara, pendidikan untuk semua. Entah kita yang sudah tua, kalau filosofi kehidupan itu sampai mati pun ya. Banyak profesor gitu ya. Profesor tapi sudah tua gitu, susah jalan tapi masih sekolah, masih belajar. Untuk kita semua saudara-saudara, baik ilmu secara dunia, pengetahuan apapun karena zaman semakin maju, apalagi yang namanya pengetahuan akan maju. Saudara-saudara, mari kita menjadi yang terbaik. Kita yang ada di sekolah menjadi yang terbaik dalam hal pendidikan, bersaing. Kemudian juga di dalam jemaat Tuhan, alangkah baiknya kalau kita bersaing secara positif, pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu bisa menunjukkan jemaat kita. Tanpa pengetahuan saudara-saudara, jemaat kita tidak akan maju. Jemaat Tuhan tidak akan maju. Kehidupan kita tidak akan maju tanpa pengetahuan. Baik pengetahuan sekuler, terlebih lagi pengetahuan tentang firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi sesuatu. Saudara-saudara, yang